Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Marcelina Ostaawa, Pendidikan Fisika, STKIP Tebula. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Konstruktivisme untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika pada materi usaha dan energi. Adapun di dalam latar belakang akan dijelaskan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun di dalam pendidikan, terdapat proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran ini, yaitu pembelajaran fisika. Di dalam pembelajaran fisika ini, yang terdapat adalah guru dan siswa, dan di dalam pembelajaran ini siswa mengalami masalah, yaitu rendahnya pemahaman konsep fisika pada materi usaha dan energi. Dari masalah yang dihadapi siswa ini disebabkan karena 1. Pembelajarannya masih berpusat pada guru. 2. Minat siswa pada materi fisika masih rendah. 3. Guru masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional. Dari masalah yang dihadapi siswa ini, maka peneliti menggunakan model pembelajaran yang konvensional, yaitu pembelajaran konstruktivisme, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan konsep fisika. Rumusan masalah: bagaimana penerapan model pembelajaran konstruktivisme untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika siswa terhadap materi usaha dan energi. Tujuannya untuk mengetahui pemahaman konsep fisika pada materi usaha dan energi dengan menggunakan model pembelajaran konstruktivisme. Manfaatnya: yang pertama, manfaat bagi siswa. 1. Siswa dapat meningkatkan pemahamannya dalam menyelesaikan suatu masalah dan akan menambah pengetahuan. 2. Siswa dapat mengembangkan kemampuannya sendiri. Dan ketiga, siswa dapat aktif bertanya. Manfaatnya bagi guru sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan pemahaman siswa melalui model yang digunakan sehingga siswa menjadi aktif dalam pembelajaran berlangsung. Manfaatnya bagi sekolah, memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan potensi siswa. Dalam kajian pustaka akan dijelaskan tentang pengertian belajar. Pengertian belajar menurut Slameto tahun 2003 halaman 2 ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Mengajar menurut Nana Sujana tahun 2005 halaman 29 adalah suatu proses mengatur,
mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar. Belajar mengajar menurut Muhammad Yusir Usman tahun 2005 halaman 4 merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen belajar mengajar: yang pertama siswa, kedua guru, ketiga tujuan, keempat bahan, kelima metode, keenam media, dan yang ketujuh evaluasi. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran konstruktivisme. Menurut Trianto 2011 halaman 14, teori konstruktivisme memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Karakteristik dari model pembelajaran konstruktivisme menurut Nahafia dan Suhana dalam Wardoyo 2013 halaman 39, karakteristik model konstruktivisme adalah sebagai berikut. 1. Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. 2. Pembelajaran merupakan proses integrasi pengetahuan baru dan pengetahuan lama yang dimiliki peserta didik. 3. Pandangan yang berbeda antara peserta didik dihargai sebagai tradisi dalam proses pembelajaran. 4. Dalam proses pembelajaran, peserta didorong untuk menemukan berbagai kemungkinan dan menyintesiskan secara terintegritas. 5. Proses pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mendorong peserta didik dalam proses pencarian yang dialami. 6. Proses pembelajaran mendorong terjadinya kooperatif dan kompetitif di kalangan peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 7. Proses pembelajaran dilakukan secara kontekstual, yaitu peserta didik dihadapkan ke dalam pengalaman nyata. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran konstruktivisme, menurut Jasumayanti tahun 2011 halaman 4 sebagai berikut. 1. Tahap apersepsi, 2. Tahap eksplorasi, 3. Tahap diskusi dan penjelasan konsep, 4. Tahap pengembangan dan aplikasi konsep. Menurut Trianto tahun 2010 halaman 151, yaitu 1. Fase eksplorasi, yaitu guru memancing pengetahuan awal siswa mengenai materi yang akan dipelajari pada saat itu. 2. Fase klarifikasi, yaitu informasi berupa pengetahuan awal siswa diperdalam agar bisa menambah pengetahuan siswa mengenai materi yang akan dipelajari. 3. Fase aplikasi, yaitu guru mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dipelajari agar bisa mengetahui apakah perencanaan sesuai dengan pelaksanaan. Kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran konstruktivisme, menurut Jasumayanti tahun 2013 halaman 3, yaitu 1. Dapat membiasakan siswa secara mandiri dalam memecahkan masalah. 2. Menciptakan kreativitas untuk belajar sehingga terciptanya suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. 3. Terjalin kerjasama
antara guru dan siswa terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. 4. Dapat menciptakan pembelajaran lebih bermakna karena timbulnya kebanggaan siswa menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa akan merasa bangga dengan hasil temuannya. Kelemahan model pembelajaran konstruktivisme menurut Jasumayanti yaitu 1. Melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. 2. Sulit mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur bertahun-tahun menggunakan pendekatan tradisional. 3. Guru konstruktivis dituntut lebih kreatif dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. 4. Siswa dan orang tua mungkin memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Kerangka berpikir di dalam proses pembelajaran berlangsung di kelas, pemahaman siswa terkait dengan materi fisika masih dikategorikan rendah karena dalam pembelajaran fisika tidak hanya mengandalkan metode ceramah, demonstrasi, dan diskusi, tetapi melainkan pada pengalaman setiap siswa. 2. Pembelajaran fisika di sekolah saat ini masih dipandang sebagai pelajaran yang sulit atau yang tidak disenangi siswa karena kurang menariknya model yang digunakan atau bahkan menerapkan model ceramah sehingga siswa jenuh dalam belajar. Penelitian yang relevan. 1. Penelitian ini dilakukan oleh Johar Magnum tahun 2007 tentang penerapan model pembelajaran konstruktivisme untuk meningkatkan pemahaman konsep dasar fisika sekolah menengah kejuruan, menyimpulkan bahwa model belajar konstruktivis dapat meningkatkan pemahaman konsep dasar fisika siswa. SMK memberikan petunjuk bahwa model konstruktivis tepat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman konsep dasar fisika. Walaupun model konstruktivis lebih tepat diterapkan, namun masih dirasakan kelemahan, yaitu memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan pembelajaran konvensional. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Faktual, Marx, MPD, tentang penerapan model konstruktivisme untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran fisika, pokok bahasan usaha dan energi, menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran konstruktivis dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan peserta didik dalam proses belajar mengajar dari hasil pantauan guru yang telah memposisikan menjadi fasilitator di kelas yang belajar menggunakan model belajar konstruktivisme memperlihatkan bahwa peserta didik sangat antusias dalam bekerja sama dengan kelompoknya dan dengan teman-teman antar kelompok, serta dapat membantu teman yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran tersebut. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian tindakan kelas, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian SMA Negeri 1 Wewa Selatan, waktu penelitian September sampai selesai. Prosedur penelitian: yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga observasi, keempat refleksi. Instrumen penilaian yaitu soal tes dan observasi. Teknik pengumpulan data yaitu tes dan observasi, dan teknik analisis data itu deskriptif kualitatif. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.